Indonesia mematangkan persiapan mereka dengan menggelar sesi latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memahami bahwa Jepang merupakan tim yang kuat, tapi ia terus memompa semangat anak-anak asuhnya untuk tidak menyerah sebelum berlaga. Pada sesi latihan kali ini, hampir seluruh penggawa hadir kecuali Miss Hilgers yang absen akibat cedera. Sedangkan bek FC Copenhagen yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia Kevin Dix juga ikut berlatih setelah tiba di Indonesia pada Selasa pagi. Sementara itu Jepang menggelar latihan kedua di lapangan A Senayan, Jakarta. Sempat diikuti 6 pemain, kini pada latihan kedua, 27 pemain tim Samurai Biru sudah hadir. Nama-nama besar seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino hingga Wataru Endo ikut berlatih. Pada sesi ini pelatih Jepang Hajime Moriyasu mematangkan kondisi fisik skuadnya. Hingga sesi latihan kedua, Jepang selalu menerapkan protokol keamanan yang ketat agar strategi permainan bisa berjalan lancar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menilik catatan pertemuan, tentu tim Samurai Biru lebih superior, namun skuad Garuda optimis bisa memberi kejutan. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga kandang ini akan dimaksimalkan skuad Garuda untuk meraih poin. Saat ini posisi Jay Itzes dan kawan-kawan berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Hasil ini didapat usai meraih 4 hasil imbang pada putaran kualifikasi kali ini. Terakhir Indonesia meraih poin penuh justru terjadi pada laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi ini masih bisa diperbaiki mengingat masih ada beberapa pertandingan dalam putaran ketiga yang digelar hingga tahun 2025. Secara khusus laga melawan Jepang akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Di atas kertas Jepang memang lebih superior dari Indonesia. Faktanya, Jepang merupakan satu di antara tim raksasa di kancah sepak bola Asia dan tim langganan Piala Dunia. Jepang menunjukkan superioritasnya dengan meraih 4 kemenangan dari 5 laga terakhir. Dan dalam 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang mencatat 1 kali menang dan 1 kali imbang yang membuat Takumi Minamino dan kawan-kawan memuncaki klasemen sementara grup C dengan 10 poin. Jika menilik catatan pertemuan kedua tim, Indonesia terakhir kali menang atas Jepang pada 24 Februari 1981. Sisanya Jepang selalu mendominasi atas Indonesia. Meski begitu, peluang Indonesia untuk membuat kejutan dengan mengalahkan Jepang yang saat ini dianggap lebih kuat tentu tetap terbuka. Pasalnya, apapun bisa terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Menilik secara kekuatan, Indonesia memang tidak begitu diunggulkan melawan Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun kiper timnas Indonesia Martin Paes tidak takut melawan nama-nama besar di timnas Jepang. Kiper timnas Indonesia Martin Paes menyatakan tidak gentar kala skuad Garuda menghadapi Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paes mengaku tekanan selalu ada apalagi bermain di kandang sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun ia memandang tekanan sebagai hal yang positif. Meski begitu, Paes tidak memungkiri timnas Jepang akan menjadi tantangan yang berat bagi Indonesia. I think very strong opponent, great challenge for us to show our qualities against a top opponent like that. We were already scouting the opponent, and of course they have clear qualities everywhere on the pitch. But I think it's a great opportunity to show us as a country, and then hopefully to give GBK the right energy so we can get a great result. Pengalaman Paes yang bermain di Liga Amerika Serikat yaitu Major League Soccer bakal dibutuhkan pada laga besar kali ini.
PAS juga akan diuji untuk meredam pemain-pemain Jepang yang sebagian besar bermain di Eropa. Namun PAS tidak peduli dengan nama besar pemain-pemain Jepang. Apalagi kiper 26 tahun itu mengaku tidak gugup karena terbiasa melawan pemain-pemain besar di MLS termasuk Lionel Messi. No, I'm not really fast nervous. I played against Messi, for example. I was not really nervous. It's just my job. I prepare like I always do. I always get in a good, positive, nervous way from playing in GBK because it's a very special feeling. And then whoever wants to face me can face me. So just trusting in my own abilities. PAS masih optimistis dengan kiprah timnas Indonesia dalam perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia juga bertekad ingin membawa Indonesia lolos ke pesta sepak bola dunia. Pemirsa, sementara itu tim basket Indonesia mematangkan persiapan menuju kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 dengan menggelar laga uji coba. Melawan Malaysia, Indonesia menang dengan skor 92-61. Dan informasi ini menutup iNews Malam. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Bibi Kristami dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tim basket Indonesia mematangkan persiapan menuju kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 dengan menggelar uji coba melawan Malaysia di Dewa United Arena, Tangerang, Banten. Indonesia menang dengan skor 92-61. Meski meraih kemenangan, tim basket Indonesia akan terus mengevaluasi untuk memantapkan skuad yang dibawa dalam kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 nanti. Evaluasi kita ya di hari ini kan yang kelihatan itu pada saat kita di kuarter kedua di mana kita hanya bisa bikin skor 13 poin gitu. Karena di situ kita mulai bermain sendiri-sendiri, banyak isolasi di mana kita sudah tidak sharing bolanya, akibatnya kita banyak bikin turnover. Nah itu evaluasi yang paling penting karena untuk melawan tim kayak Korea, tim kayak Thailand, kalau kita mulai bermain isolasi, mulai bermain sendiri-sendiri, maka peluang kita akan jadi lebih kecil. Ya sebenarnya bakal ada evaluasi tersendiri dari coaching staff. Tapi kalau dari aku lihat sendiri, mungkin secara turnover kita masih agak sloppy di situ dan mungkin kita seharusnya bisa mutar bolanya lebih bagus lagi untuk dapat good shot dan minimize fast break point lawan sendiri.